Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Walin Andrianto dengan 3 NIM akhir 156. Oke, jadi kali ini kita akan membuat page navigation di Power BI. Nah, langsung saja. Untuk langkah pertamanya tuh kita langsung masukkan datanya terlebih dahulu. Nah, kita pilih. Nah, saya menggunakan data dunia tahun 2023. Open. Nah, kemudian untuk data tipe detection ini kalian kita bisa pilih based on entire dataset atau dataset aslinya, jadi nggak terbatas. Kalau ini kan cuma 20 baris saja. Nah, langsung kita load. Kita tunggu sebentar. Oke, masih loading ya. Nah, kita bisa ngecek datanya tuh di sini di tabel view. Nah, ini bisa kalian lihat nih, sudah kita lihat samakan formatnya. Nah, ini kalian kita bisa pilih country atau region. Nah, oke. Ini text formatnya sama, general. Oke. Nah, oke. Untuk selanjutnya itu kita akan membuat page navigation. Nah, jadi yang pertama itu kita masukkan ke insert shapes. Untuk pinggirannya dulu kita masukkan rectangle. Nah, ini kita bisa setting sesuai kemauan kita. Saya mau segini aja sih, sekitar. Nah, oke. Saya juga tambahkan lagi. Di atas ya, kecil untuk judulnya. Ini kita bisa style ya, terus bordernya kita offin biar ini nggak kelihatan ya garisnya. Ini juga kita style, bordernya kita off. Nah, oke, untuk selanjutnya, jadi nanti saya akan membuat 4 visualisasi. Jadinya ini kita duplikatkan menjadi 4, 2, 3, 4. Nah, untuk selanjutnya itu kita masukkan page navigatornya ya, di sini button, kemudian page navigatornya. Nah, sudah muncul, kalian bisa tarik, kemudian kalian rubahnya menjadi vertikal. Nah, itu kita bisa ke grid layout, kemudian kita set ke vertikal, perbesar dikit. Nah, kemudian saya akan mengubahnya untuk shape-nya itu menjadi round rectangle. Nah, seperti ini. Ini juga bisa dibesarin dikit lagi. Kemudian saya akan merubah warnanya yang putih ini agar menjadi biru ya. Caranya di sini shapes, terus style, terus kita pilih default, betul, terus bagian fill, terus saya akan menggunakan warna ini, kurang ya. Nah, ini saya lupa, saya belum ubah, kita ubah dulu.
ke ya ini fill color, saya mau pakai ini juga kita ubah style color ini. Untuk selanjutnya kita bisa buat di sini stylenya kita ubah dulu menjadi ini, angkanya 12 boleh. Terus bordernya kita off, shadownya kita on-in, kelihatan shadownya. Transparansinya 55 atau 50 juga boleh, kita perbesar dikit. Nah, untuk ini kita bisa namai atau judul ya ke teksnya on-in. Kemudian kan saya ini menggunakan Word data, jadi tulis data dunia 2023, untuk ukurannya 20, kemudian ini diubah menjadi font colornya oke, seperti itu saja. Untuk shadownya boleh kalau diaktifkan, tapi nggak usah ya udah. Nah, ini kita bisa ubah namanya ya, rename information. Nah, ikut berubah. Nah, untuk selanjutnya visualisasi data yang pertama itu di sini saya akan menggunakan visualisasi field map. Nah, untuk datanya tuh country, terus by population. Nah, ini sudah jadi. Kemudian ini kita bisa rename jadi populasi penduduk di dunia. Di sini juga ikut terganti populasi penduduknya. Oke, kalau ingin menambahkan emoji, kita bisa klik di sini di depannya, kemudian pencet home sama titik. Nah, misalkan kayak populasi penduduk di dunia saya lambangkan dengan global atau bumi itu. Di sini juga ikut terganti. Nah, untuk visualisasi kedua itu saya akan menggunakan chart, itu dengan datanya tuh country, kemudian populasi, kemudian itu yang tadi nih, country, kemudian birth rate. Nah, terjadi, kemudian kita ganti di sini menjadi, kita rename menjadi angka kelahiran. Kalau mau nambahkan emot juga bisa seperti tadi, home plus titik. Saya akan menggunakan ini ya, roti titik. Nah, kemudian di sini juga akan terganti ya angka kelahiran. Untuk visualisasi yang ketiga, saya akan
menggunakan pie chart. Nah, untuk pie chart ini kita bisa menggunakan data populasi, kemudian ini bukan itu yang ini life expectancy atau angka harapan hidup. Untuk ini kita tambahkan tooltipsnya, kita tambahin country. Salah, yang ini ternyata. Nah, legendnya kita ganti country. Nah, ini kita bisa rename. Ini populasi kita X saja. Kita rename menjadi angka harapan hidup. Tipe ya, tambahkan emoji nih. Oke. Nah, jadi kemudian ya, lupa yang terakhir ya, kan ada 4 ya. Kalau kita tambahkan itu di sini juga akan bertambah. Tuh. Bentar. Ternyata udah ada. Kita hapus saja. Nah, untuk yang terakhir saya akan menggunakan scatter card. Nah, ini kita masukkan populasi. Saya akan mencari angkatan kerja dan yang belum bekerja ya. Kemudian population dan non-employment. Ulang-ulang. Pakai yang ini aja, kayaknya bisa. Population nih, kemudian unemployment. Kemudian kita ganti rename menjadi angkatan kerja dan tidak bekerja. Kasih emoji 2 kali. Nah,
ini kita bisa ubah agar sama ya, style, kita klik selected ke 14, 12 ya, 12, 14 deh punya. Nah ini untuk yang ini agar sama ya, di tengah-tengah kita ganti juga style, kemudian di teks kita ganti ini, salah ternyata, kita pilih ini dulu terus default. Nah kita akan geser ke ini. Nah ini akan berubah ke samping ya, ke tengah lagi. Oke, langsung kita coba saja. Cara mencoba itu CTRL pas klik kiri kalau pakai mouse ya. Nah, oke, berhasil ya. Selanjutnya angka kelahiran. Oke, angka harapan hidup. Oke, dan angka kerja dan tidak bekerja. Oke. Oh ya, kita juga bisa rubah judulnya ini di sini. Bukannya ini. Salah. Nah, yang ini ke general terus title. Nah, ini kita ganti ke populasi penduduk di dunia. Enter. Udah terganti ya. Nih di sini. Nah, kita juga akan ganti di ini. Visualization, general, title. Kita ganti angka kelahiran. Angka kelahiran di dunia. Biasanya ini kita juga ganti general, title, angka harapan hidup. Angka harapan hidup. Oke, jadi ya di sini ini juga kita ganti yang terakhir. Ini general, title, jadi angkatan kerja dan tidak bekerja. Oke, kurang ternyata, lagi kita benerin dulu. Oke, udah jadi semua ya. Oke, Oke, saya akan menjelaskan sedikit. Untuk yang pertama tuh kita ke populasi penduduk dunia, CTRL pas klik kiri. Nah, saya akan mencari penduduk di Jepang. Nah, untuk di Jepang tuh terdapat penduduk sebesar 126 juta sekian. Nah, kemudian saya ingin juga mencari untuk di Indonesia. Nah, di Indonesia pada tahun 2023 itu penduduknya itu lumayan besar ya, yaitu sebesar 270 juta, 270 juta sekian lah ya. Kemudian saya juga ingin mencari di Brasil deh. Kita slide Brasil sini.
yaitu sebesar 212 juta sekian. Nah, populasi ini, penduduk ini juga sering berkaitan dengan angka kelahiran. Nah, angka kelahiran kita langsung klik CTRL-P kiri. Nah, ternyata untuk angka kelahiran itu yang paling tinggi itu berada di Nigeria, yaitu sebesar 4.608. Nah, kemudian saya juga akan mencari yang di Indonesia. Sebentar. Untuk di Indonesia itu sebesar 1.807. Cukup lumayan lah ya. Kemudian saya juga ingin mencari di Jepang. Di Jepang mana ini? Jepang ini. Nah, di Jepang ini lumayan kecil banget ya ternyata, sesuai dengan isu-isu yang beredar tuh. Di sini cuma 74 doang, ini tahun 2023. Nah, selanjutnya untuk visual selanjutnya itu angka harapan hidup. Kita klik. Nah, untuk harapan hidup tuh ternyata yang paling tinggi tuh di San Marino sebesar 854, dan disusul dengan Jepang sebesar 842 ya. Walaupun di sini tadi di angka kelahiran tadi Jepang ini sangat kecil ya kelahirannya, angka kelahirannya yaitu sebesar 74 doang. Tetapi untuk angka harapan hidupnya di Jepang ini lumayan tinggi, karena ini menempati di posisi kedua, yaitu sebesar 842. Ini kan hal ini bisa dikaitkan dengan kemajuan seperti kayak teknologi, terus alat-alat di rumah sakit di Jepang itu lumayan memadai ya. Nah, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan angkatan kerja dan tidak kerja. Klik untuk angkatan kerja yang paling tinggi itu, ini kurang ya, kita tambahkan country, salah sini, delay ini kita ganti ke sini, di legendnya kita tambahkan country. Ini populasinya kita ganti country, ternyata salah. Nah, yang paling tinggi itu ternyata berada di Qatar, yang berkontribusi bekerja itu ternyata paling tinggi di Qatar, yaitu sebesar 86,8%. Nah, untuk angka yang tidak bekerja ini cuma sebesar 0,09% untuk di Qatar. Nah, untuk di Indonesia, bentar kita cari dulu ya. Indonesia mana Indonesia?
ini nggak ada ya Indonesia di datanya. Oh, oke, mungkin seperti itu saja ya penjelasan saya di back navigation ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.